tentang Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-asharah al-mubasysyirin bil jannah. Ia terkenal sebagai pahlawan perang, penjaga Rasulullah di Uhud, dan juga sosok yang luar biasa dermawan. Kisah kedermawanannya menjadi teladan dalam sejarah Islam. Profil singkat Thalha bin Ubaidillah, nama lengkap, Thalha bin Ubaidillah bin Uthman At-Taimi Al-Qurashi, suku, Bani Taim, sama dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masuk Islam di awal dakwah, melalui Abu Bakar, julukan, Thalha al-Khair, Thalha yang baik, Thalha al-Fayyad, Thalha si dermawan, Thalha al-Jud, Thalha si pemurah. Kisah kedermawanannya. 1. Satu hari membagikan 700.000 dirham. Diriwayatkan oleh Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lam Al-Nubala. Suatu hari Thalha menerima harta sebesar 700.000 dirham dari tanah miliknya di Irak. Ia pulang ke rumah dalam keadaan gelisah. Istrinya, Ummu Kulthum binti Uqbah, melihatnya dan bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Muhammad?" Thalha menjawab, "Harta ini datang sangat banyak, dan itu membuatku gelisah. Demi Allah, malam ini aku tidak akan tidur sebelum aku membagikannya kepada kaum muslimin." Malam itu juga, ia membagikan seluruh hartanya kepada kaum fakir miskin di Madinah, sampai pagi hari tidak tersisa 1 dirham pun. 2. Membangun rumah dan menafkahi banyak orang. Dalam riwayat dari Ibn Sa'ad, diceritakan bahwa Thalha bin Ubaidillah memiliki kebun dan aset yang sangat banyak di Madinah, Irak, dan Bashrah. Ia mempekerjakan banyak orang miskin, menanggung hidup mereka, bahkan memberikan gaji tetap, meskipun mereka tidak bekerja. Ia juga dikenal membangun rumah-rumah untuk janda dan anak yatim di Madinah, serta memberikan pinjaman lunak, qard hasan kepada para pedagang yang kesulitan. 3. Uangnya tak pernah disimpan lama. Imam Malik meriwayatkan bahwa Thalha tidak pernah menyimpan hartanya hingga keesokan hari. Jika ia menerima uang di pagi hari, maka ia akan pastikan hartanya sudah habis dibagikan sebelum malam. Ia merasa harta adalah titipan dari Allah, dan harus cepat disalurkan kepada yang berhak. 4. Kisah seorang lelaki yang takut meminta. Suatu hari seorang lelaki datang dan berdiri lama di depan rumah Thalha. Thalha menyapanya dan bertanya, "Mengapa engkau berdiri di sini?" Lelaki itu berkata, "Aku malu untuk meminta, tapi aku butuh." Thalha menunduk dan menangis. Ia berkata, "Itulah sebabnya aku lebih senang didatangi oleh orang-orang seperti engkau, daripada orang-orang yang meminta dengan memaksa." Lalu Thalha masuk ke dalam rumah, mengambil 1 karung penuh perak, dan memberikannya kepada lelaki itu. 5. Sedekah saat hidup dan setelah meninggal. Setelah wafatnya, para ahli warisnya menemukan bahwa sebagian besar tanah dan hartanya telah ia wakafkan. Ia bahkan menulis wasiat agar sebagian besar hartanya dibagikan kepada para sahabat miskin dan yatim piatu. Disebutkan bahwa harta warisan Thalha dibagikan kepada lebih dari 1.000 orang, banyak diantaranya bukan keluarga atau kerabat, tapi orang-orang miskin di Madinah. Kesaksian para sahabat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Thalha adalah orang yang paling baik kepada keluargaku setelah Rasulullah dan Abu Bakar." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kami tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat memberi daripada Thalha bin Ubaidillah." Pelajaran dari kedermawanan Thalha. 1. Hartamu bukan milikmu tapi amanah dari Allah. 2. Sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan menambah keberkahan. 3. Memberi sebelum diminta lebih mulia daripada menunggu permohonan. 4. Dermawan itu bukan karena kaya, tapi karena hati yang yakin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua.